Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Aziza Sabat El-Hasani. NPM saya 23.0401. Di sini saya membuat video untuk mata kuliah evaluasi pendidikan di pertemuan 5. Di sini saya akan membahas studi kasus yang telah di-upload di muka. Di sini yang kasus pertama, membuat soal tanpa kisi-kisi atau tahap perencanaan. Konteksnya, di malam sebelum ujian akhir semester atau UAS, Pak Budi menyusun 40 butir soal pilihan ganda secara mendadak dengan mengambil secara acak dari buku cetak. Ia sama sekali tidak menyusun spesifikasi teks atau kisi-kisi sebelumnya. Akibatnya ada bab materi yang keluar 15 soal, sementara bab lain yang esensial hanya keluar 1 soal. Bahan diskusi, analisislah kesalahan Pak Budi pada tahap perencanaan evaluasi. Mengapa penyusunan kisi-kisi atau spesifikasi tes mutlak diperlukan sebelum menulis soal ujian. Analisis kesalahan. Kesalahan Pak Budi terletak pada tahap perencanaan evaluasi karena ia membuat soal tanpa menyusun kisi-kisi atau spesifikasi tes terlebih dahulu. Akibatnya penyebaran soal menjadi tidak seimbang, ada materi yang terlalu banyak keluar, dan ada materi penting yang hampir tidak diujikan. Hal ini menyebabkan 1. Soal tidak mewakili seluruh materi pembelajaran. Yang kedua, tingkat kesulitan soal menjadi tidak terkontrol. Yang ketiga, evaluasi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, hasil uji kurang valid untuk mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Lalu pentingnya kisi-kisi. Kisi-kisi sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan soal supaya 1. Soal sesuai dengan kompetensi dan indikator pembelajaran. 2. Materi yang diujikan proporsional dan merata. Yang ketiga, tingkat kesulitan dapat diatur dengan baik. Yang keempat, tes memiliki validitas isi yang baik. Berikutnya, kasus 2, soal baru langsung ujian akhir. Tahap uji coba instrumen. Konteksnya, Budina menyusun instrumen evaluasi mandiri untuk mengukur ranah kognitif siswanya tanpa melakukan uji coba atau pilot test dan tanpa menganalisis daya pembeda atau tingkat kesukaran empirisnya. Ia langsung menjadikan instrumen tersebut sebagai alat ukur untuk menentu kelulusan siswa. Bahan ujinya, apa dampak langsung dari tidak dilakukannya uji coba terhadap soal yang baru dibuat. Jelaskan urgensi tahap uji coba dan analisis butir soal secara empiris seperti validitas dan reliabilitas dalam prosedur pengembangan teks. Baik, dampak tidak dilakukannya uji coba itu tidak adanya uji coba menyebabkan kualitas sosial. Tidak adanya uji coba menyebabkan kualitas soal tidak diketahui secara pasti. Akibatnya yang pertama, soal bisa terlalu mudah atau terlalu sulit. Yang kedua, soal mungkin tidak mampu membedakan siswa pintar dan kurang memahami materi. Yang ketiga, ada kemungkinan soal tidak valid atau ambigu. Yang keempat, hasil tes menjadi kurang akurat dan tidak reliabel. Hal ini berbahaya karena instrumen langsung digunakan untuk penentu kelulusan siswa.
urgensi uji coba dan analisis butir soal. Tahap uji coba penting untuk mengetahui kualitas instrumen melalui validitas, apakah soal benar-benar mengukur kemampuan yang seharusnya diukur, reliabilitas, apakah hasil tes ini konsisten, dan pembeda kemampuan soal membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah, tingkat kesukaran, mengetahui apakah soal ini terlalu mudah atau terlalu sulit. Dengan analisis empiris, guru dapat memperbaiki soal sebelum digunakan sehingga hasil evaluasi lebih akurat dan adil. Kasus 3. Ujian bebas tanpa pengawasan atau tahap pelaksanaan evaluasi. Konteksnya, Pak Anton membagikan lembar soal ujian dan lembar jawaban kepada siswanya di kelas. Setelah itu, ia meninggalkan kelas untuk minum kopi di kantin selama 90 menit. Saat ia pergi, terjadi kecurangan dan contek-menyontek secara massal di kelas. Bahan diskusinya, bagaimana kelalaian dalam pengawasan ini merusak objektivitas dan validitas data hasil evaluasi. Berdasarkan prosedur pelaksanaan evaluasi, mengapa pengawasan sangat penting dan guru harus menjamin pelaksanaan ujian bebas dari kecurangan. Kelemahan paling menonjol adalah subjektivitas penilaian. Kelalaian Pak Anton menyebabkan terjadinya kecurangan massal sehingga hasil ujian tidak lagi mencerminkan kemampuan asli siswa. Akibatnya, yang pertama, objektivitas evaluasi rusak karena nilai diperoleh dengan cara tidak jujur. Yang kedua, validitas hasil tes menurun karena data tidak menggambarkan kemampuan sebenarnya. Guru tidak dapat mengetahui tingkat penguasaan materi siswa secara nyata. Pentingnya pengawasan sangat penting dalam pelaksanaan evaluasi karena satu, menjamin ujian berjalan tertib dan jujur, mencegah kecurangan seperti menyontek, menjaga kepercayaan terhadap hasil evaluasi, yang terakhir membantu memperoleh data yang valid dan juga objektif. Guru bertanggung jawab memastikan pelaksanaan ujian berlangsung adil agar hasil evaluasi dapat digunakan dengan tepat. 4. Nilai esai suka-suka. Tahap pengelolaan data atau pensekoran. Konteksnya, Bu Rini menggunakan teks uraian atau esai bebas. Saat memeriksa, ia tidak membuat pedoman pensekoran maupun rambu-rambu jawaban. Ia hanya membaca sekilas dan memberikan nilai secara subjektif berdasarkan panjang tulisan dan kerapian tulisan tangan siswa. Bahan diskusi, kelemahan apa yang sangat menonjol dari bentuk teks uraian jika tidak disertai tahapan pembuatan pedoman pensekoran. Bagaimana seharusnya Bu Rini melakukan pensekoran yang objektif pada tes uraian. Kelemahan paling menonjol adalah subjektivitas penilaian. Bu Rini memberikan nilai berdasarkan panjang jawaban dan kerapian tulisan, bukan kualitas isi jawaban. Akibatnya nilai menjadi tidak objektif, penilaian antar siswa tidak konsisten, hasil evaluasi kurang adil, dan juga reliabilitas penilaian rendah. Cara pensekoran yang objektif. Agar objektif, Bu Rini seharusnya 1. Membuat pedoman pensekoran atau rubrik terlebih dahulu, menentukan poin penting dari jawaban yang benar, memberi skor berdasarkan isi jawaban bukan tulisan tangan, menggunakan kriteria penilaian yang sama untuk semua siswa. Dengan rubrik, penilaian menjadi lebih adil, konsisten, dan juga terukur.
5. Skor mentah sebagai nilai mutlak, tahap penafsiran dan interpretasi hasil. Konteksnya, setelah mengoreksi ulangan matematika, Pak Yudi mendapati bahwa Caca menjawab benar 60 pertanyaan dari 100 soal. Pak Yudi langsung menuliskan angka 60 yang merupakan skor mentah ke dalam buku rapor Caca tanpa melakukan konversi skala atau membandingkannya dengan kriteria ketuntasan minimal KKM. Bahan diskusinya, mengapa tindakan mengubah skor mentah langsung menjadi nilai mutlak tanpa pedoman acuan tidak dibenarkan? Jelaskan peran tahapan penafsiran menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP atau penilaian acuan norma atau PAN dalam memberi makna pada skor tersebut. Tindakan Pak Yudi tidak tepat karena skor mentah belum memiliki makna tanpa interpretasi tertentu. Angka 60 belum tentu menunjukkan siswa tuntas atau tidak. Akibatnya nilai bisa menyesatkan. Tidak diketahui apakah siswa memenuhi standar pembelajaran. Penilaian menjadi kurang bermakna. Penerapan PAP dan PAN. 1. Penilaian acuan patokan atau PAP. PAP membandingkan hasil siswa dengan standar tertentu seperti KKM. Contohnya, jika KKM 75, maka nilai 60 berarti belum tuntas. 2. Penilaian acuan norma atau PAN. PAN membandingkan hasil siswa dengan kelompoknya atau rata-rata kelas. Melalui tahap interpretasi, skor mentah dapat diberi makna sehingga hasil evaluasi lebih jelas dan adil. 6. Gagal massal dan lanjut terus. Tahap tindak lanjut atau remedial. Konteksnya, hasil evaluasi sumatif menunjukkan 80% siswa di kelas gagal mencapai standar ketuntasan pada mata pelajaran IPA. Menghadapi hal ini, guru memarahi siswa, membiarkan nilainya hancur, dan langsung melanjutkan ke materi bab selanjutnya tanpa tindakan apapun. Bahan diskusinya, tahap prosedural tidak lanjut apa yang seharusnya dipenuhi, namun diabaikan oleh guru ini. Berdasarkan fungsi formatif dan diagnostik evaluasi, apa yang wajib dilakukan pendidik jika banyak siswa yang belum mencapai standar ketuntasan? Analisis kasus. Pada kasus ini, guru sepenuhnya mengabaikan tahap tindak lanjut evaluasi, khususnya program remedial dan diagnostik pembelajaran. Guru hanya melihat hasil nilai tanpa melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran maupun membantu siswa yang belum tuntas. Tindakan memarahi siswa dan langsung melanjutkan materi berikutnya merupakan sikap yang tidak tepat karena evaluasi seharusnya digunakan untuk memperbaiki proses belajar, bukan hanya memberi nilai. Tahap tidak lanjut yang diabaikan. Pertama, remedial atau perbaikan pembelajaran. Kedua, diagnostik kesulitan belajar. Ketiga, evaluasi ulang terhadap proses pembelajaran. Guru seharusnya tidak langsung berpindah materi ketika sebagian besar siswa belum memahami materi sebelumnya. Fungsi formatif dan juga diagnostik evaluasi. Yang pertama, fungsi formatif bertujuan mengetahui sejauh mana siswa memahami materi selama proses pembelajaran berlangsung. Jika 80% siswa gagal, berarti ada kemungkinan metode pembelajarannya kurang efektif. Yang kedua, materi belum dipahami oleh siswa. Dan yang ketiga, media atau strategi yang digunakan oleh guru itu belum sesuai dengan cara penangkapan siswa tersebut. Hasil evaluasi seharusnya digunakan guru untuk memperbaiki pembelajarannya. Fungsi diagnostik evaluasi diagnostik
bertujuan mencari penyebab kesulitan belajar siswa. Guru perlu menganalisis bagian materi mana yang sulit dipahami oleh siswa, faktor penyebab kegagalan siswa, dan juga hambatan belajar siswa, baik dari metode, media, ataupun kondisi dari siswa tersebut. Tindakan yang wajib dilakukan oleh guru, yang pertama itu mengadakan pembelajaran remedial, yang kedua menjelaskan kembali materi yang belum dipahami oleh siswa, yang ketiga menggunakan metode atau media pembelajaran yang berbeda, yang keempat memberikan latihan tambahan dan bimbingan, yang terakhir melakukan evaluasi ulang setelah remedial. Selain itu, guru juga perlu melakukan refleksi terhadap cara mengajarnya agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih efektif dan juga menarik untuk siswa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.